Dengan kekuasaan Tuhan, ribuan ular dan jutaan serangga kecil masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Tak hanya itu, jutaan burung pun ikut masuk pula dengan jenis dan warna yang berbeda-beda. Burung-burung itu masuk ke sarang kecil yang sudah dibuat khusus untuk perjalanan yang sangat panjang. Setelah semuanya masuk, istri Nabi Nuh memetik beberapa tangkai tanaman dan membawanya ke atas kapal. Ia akan membuat sebuah ramuan yang akan diberikan untuk para hewan di sini. Tak lama kemudian, Nabi Nuh pun membawa seekor burung ke hadapan istrinya. Ternyata saat ramuan itu dibakar, asapnya bisa menidurkan hewan dengan nyenyak sekali. Ini berarti obat bius mereka sangat manjur dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Mereka mengasapi hewan-hewan ini hingga masing-masing dari mereka tertidur. Ini semua dilakukan agar hewan-hewan di sini menjadi tenang dalam perjalanan nanti. Di sini, Nabi Nuh berkata pada anaknya bahwa beginilah Tuhan menciptakan makhluknya. Mereka selalu berpasangan agar mereka bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Tapi di balik semua itu, ada fakta kelam yang disembunyikan oleh anak kedua Nuh yang bernama Ham. Ia selalu merasa cemburu pada kakaknya yang sudah memiliki pasangan sementara dirinya masih sendiri. Ia pun berkata, bukankah Tuhan menciptakan pasangan bagi setiap makhluk-makhluknya? Lalu, siapakah pasangan yang ditakdirkan untukku? Namun, ia tak mendapatkan jawaban dari kedua orang tuanya. Hingga akhirnya, semua persiapan selesai dan pintu bahtera pun ditutup. Mereka akan masuk ke tahap akhir dan hanya perlu memolesnya sedikit lagi. Mereka harus menutup celah-celah kayu agar tak ada air yang masuk ke bahtera. Ham pun tak punya pilihan lain selain melupakan masalah tadi dan membantu orang tuanya. Hingga disinilah semua bencana itu bermula. Ada sekelompok orang asing yang masuk ke dalam hutan tanpa sepengetahuan mereka. Kelompok itu dipimpin oleh pria tua menyeramkan yang terlihat sangat kuat. Perkenalkan, pria ini adalah Cain alias paman Nabi Nuh. Ia adalah raja dari seluruh umat manusia di masa ini. Cain dan pasukannya adalah orang yang sudah merusak dunia ini hingga menjadi tanah yang sangat tandus. Di sini, ia bersikap baik pada Ham dan memintanya menunjukkan jalan ke keluarganya. Tak berselang lama, Nabi Nuh pun melihat kedatangan Cain dan pasukannya. Jumlah mereka sangat banyak dan bisa menghabisi keluarga kecil ini seketika. Sementara Ham masih bingung apa yang harus ia lakukan. Ia membenci orang tuanya, tapi di sisi lain ia belum percaya dengan pasukan Cain. Namun, ia masih seorang anak dan mematuhi perintah sang ayah untuk kembali pulang. Di sini, Nabi Nuh mencoba mengusir Cain dan pasukannya. Ia pun berkata bahwa akan ada banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan. Itu adalah hukuman dari Tuhan atas kejahatan manusia yang sudah melampaui batas. Mendengar hal itu, Cain bertanya apakah bahtera itu boleh mereka masuki. Sayangnya, Nabi Nuh menolak mentah-mentah dan menyuruh mereka segera pergi. Meski begitu, penolakan Nuh adalah keputusan yang salah, karena Raja Cain terkenal sangat kejam dan tak segan untuk menghabisi Nabi Nuh. Namun, Nabi Nuh tak takut dan berkata ia tak sendirian. Benar saja, para raksasa mulai bangun dan mendekati pasukan Cain. Alhasil, Cain dan pasukannya tak berani menyerang karena sadar mereka akan kalah. Sebelum mundur, ia berkata bahwa aku tak takut dengan mukjizat Tuhanmu, dan aku akan kembali dengan pasukan yang lebih besar lagi. Dari situlah perang terbesar akan segera dimulai, karena pasukan Raja Cain sedang membuat persenjataan dan mengumpulkan tentara tambahan. Tapi di saat yang sama, ada banyak sekali beruang yang berjalan ke arah mereka. Ternyata hewan-hewan itu hendak masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh pula. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di part 6.